Balik lagi di iReparaba Channel. Di sini saya mau nunjukin bagaimana pakai sistem operasi terbaru Apple di iPhone 6s. Ya, iPhone 6s yang udah lawas kali ini ternyata masih dapat update ke iOS terbaru bersama iPhone SE generasi pertama. Jadi buat yang masih pakai kedua HP ini sampai sekarang kamu luar biasa. Bisa langsung dilihat di home screen-nya udah ada perubahan, tambah widget. Di iOS 14 ini Apple sepertinya mengedepankan sekali soal widget ya, dan oke-oke aja menurut saya, meskipun ya Apple ini ikut-ikutan. Ya mungkin benar kalau App Library itu mirip dengan app drivernya Android seperti yang bisa dilihat sekarang. Tapi sebenarnya tampilan kotak-kotak seperti ini yang ada di sini sih lebih mengingatkan saya dengan Windows Phone yang punya lifestyle dibandingkan sama Android. Tapi di sini saya nggak akan ngomongin miripan mana sama mana, kita akan fokus aja dengan yang ada di iPhone 6s iOS 14. Oke, yang pertama soal widgetnya ya. Di sini saya masang widget kalender, terus ada widget cuaca, dan untuk defaultnya widget itu dipasang sebelah kiri. Di halaman paling kiri ini bertumpuk banyak sekali dan bisa kamu pilih dan bisa diedit juga. Bisa juga diatur-atur sesuai dengan keinginan kamu ya. Tapi nanti saya melihat banyak sekali kemungkinan hadirnya widget terbaru dari Apple. Nah, terus untuk widgetnya saya tunjukin, selain dia bisa menampilkan seperti informasi yang saya suka, sebenarnya tuh widgetnya bisa ditumpuk ya. Jadi misalkan kamu punya dua widget dengan bentuk atau dengan ukuran yang sama dan kamu tinggal tahan edit home screen, itu bisa di drag dan ditumpuk ke widget yang lain, dan bisa ditumpuk juga ditumpuk lagi gitu. Jadi filenya bisa kamu scroll. Jadi setelah kamu punya satu widget yang bisa di scroll, kamu misalkan butuh layarnya nggak terlalu penuh dengan widget tapi butuh banyak fungsi, ini masih bisa digunakan karena masih bisa di scroll seperti ya cukup menarik ya menurut saya. Sekarang lanjut ke App Library. Nah, ini dia nih. App Library ini sebenarnya kalau saya lihat adalah cara Apple untuk membuat app driver, namun dengan cara sendiri ya. Jadi bukan dengan swipe atau bukan dengan tombol sendiri, tapi dengan menempatkan di halaman paling kanan. Nah, berikut adalah tampilan dari app library-nya Apple, dan kategori-kategori dibuat otomatis ya. Jadi ada ekspansi atau tambahan aplikasi yang lain. Lalu kenapa saya bilang juga adalah bentuk layanan dari Apple? Karena misalkan kita swipe, kita lihat daftar aplikasi alfabetikal seperti ini. Dan untuk di home screen di halaman depan ini sebenarnya gini konsep app driver itu adalah tempat di mana kita menempatkan aplikasi yang tidak ingin kita tampilkan di halaman muka, dan itu terjadi juga di sini. Jadi misalnya saya ada aplikasi banyak tapi saya ingin layar tampilannya tuh nggak rame seperti ya terlalu ribet gitu. Jadi kamu bisa lakukan ini, kamu tinggal tahan terus edit home screen. Nah, kalau iOS yang lama itu tombolnya ada huruf X nya ya, tanda silang ya. Nah, untuk uninstall, dan sekarang jadi strip. Dan kalau kita pencet akan muncul opsi untuk delete atau add to library. Jadi kalau kita pilih add to library, dia akan hilang dari halaman ini, tapi ditambah ke library. Jadi konsepnya benar-benar seperti app driver dan nggak rame untuk tampilan layarnya. Terus yang baru lagi adalah user interface Siri. Nah, ini dia nih. Jadi kalau di iPhone yang lama misalkan kita pencet Siri dan tampilannya akan ngeblok tuh satu layar. Dan sedangkan di iOS baru ini Siri itu dilihat hanya bentuk di bawah seperti ini ya. Jadi lebih sederhana bentuknya gitu. Nah, terus dan yang baru juga ada feature in feature. Jadi misalkan kita lagi nonton video di Apple TV kayak sekarang, saya bisa tekan tombol home nih ya, atau kita swipe ke home, dia akan muncul seperti ini. Sehingga ya kita bisa melanjutkan aktivitas di aplikasi-aplikasi lain. Kenapa saya bilang bukan hal baru?
karena di iPadOS itu sebenarnya udah ada dan bekerja sangat baik ya untuk banyak sekali aplikasi. Dan satu tambahan juga di sini, dia ukurannya bisa di resize. Ada 3 ukuran. Nah, ini yang paling kecil, terus bisa ditambah lebih besar, dan yang paling gede itu segini. Jadi bisa digeser-geser. Terus mungkin ngerasa pengen denger audionya aja nih, kalian bisa umpetin juga ke kanan atau ke sebelah kiri ya. Atau mau ditutup tinggal mencet tombol, nah di sini tombol silang. Begitulah untuk feature in feature. Lanjut ke Mises. Nah, kita nggak tahu seberapa banyak orang yang pakai ya, tapi di iOS 14 percakapan ini bisa dipin. Contohnya seperti ini, kita tap aja, lalu kita pin, dan dia ada di bagian paling atas. Jadi kayak prioritas gitulah. Ya bisa lebih dari satu juga. Selain itu ada stiker baru nih dengan masker untuk menyesuaikan kondisi ini, dimana orang yang pakai masker. Dan untuk Apple Maps kayaknya nggak perlu saya jelasin ya, karena di Indonesia nggak terlalu banyak yang pakai. Dan yang terakhir yang saya suka ya adalah aplikasi Translate untuk penerjemah. Ini sangat berguna sekali nih pada banyak kesempatan supaya nggak harus buka Google Translate ya ketika saya butuh. Dan dukungan bahasanya sih masih sedikit sekali awal rilis, tapi ya wajar dah, dan belum ada di Indonesia ya, mungkin nanti. Tapi saya coba dengan bahasa Mandarin juga bisa, bahasa Jepang juga bisa, tampaknya berguna, bisa untuk ya berfungsi cukup baik lah, meskipun tidak semuanya diterjemahkan ya. Sepertinya itu aja ya yang bisa saya tunjukin tentang iOS 14 di iPhone 6s. Perubahannya cukup banyak dari segi widget dan tampilannya, dari segi fungsi mungkin nanti kalau udah pakai bahkan saya ceritain lagi lebih lanjut. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya nggak ketinggalan videonya. Oke, saya pamit, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan goodbye.